Oke, gitu teman-teman. Nah, untuk mata kuliah Statistika 2 ini kita nanti akan kenalan dulu di pertemuan pertama, kita kenalan dulu. Saya yakin teman-teman juga sudah tilik-tilik orientasi video orientasi kuliahnya, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu di-highlight itu terkait dengan tugasnya gitu. Jadi terkait dengan tugas Statistika 2, mungkin kalau di Statistika 1 dulu teman-teman lebih banyak latihan soal dan kita mengevaluasi ada beberapa teman yang device-nya yang device-nya terbatas, yang mereka masih belum punya SPSS itu kesulitan gitu. Jadi nanti tugasnya akan lebih banyak terkait dengan mungkin pendalaman tentang penelitian dan sebagainya gitu. Jadi akan lebih ramah sih tugasnya, nggak harus dengan SPSS, itu tidak begitu. Walaupun memang SPSS itu perlu gitu. Jadi saya izin berbagi layar, saya ingin membagikan tentang ini teman-teman. Tentang RPS. Saya yakin teman-teman juga sudah pasti baca ya RPS-nya. Sudah pasti baca RPS-nya. Sebelum saya melanjutkan jauh lebih ini lagi, teman-teman bisa dengar dengan jelas suara saya dan bisa membaca layar yang saya bagikan dengan jelas kah? Jelas, Bu. Oke, terima kasih responnya. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, di RPS ini teman-teman, saya kayaknya sudah upload juga buku referensi di sini. Di referensi ini ada Google Drive. Google Drive ini berisi referensi kuliah yang untuk mata kuliah yang saya ampu. Nah, di sini ada folder namanya Statistika 2. Nanti teman-teman bisa download di sana untuk jauh lebih memahami terkait dengan materi-materi itu gitu. Nah, yang ingin saya highlight itu adalah ini teman-teman. Kalau materinya teman-teman saya yakin bisa baca sendiri. Yang ingin saya highlight adalah tugasnya. Jadi rincian tugas, goalnya nanti ngapain sih tugasnya Statistika 2 itu. Jadi ada 2 tugas di samping tugas ini, di samping tugas harian gitu, di samping tugas harian setiap pertemuan. Nah, 2 tugasnya itu sebelum UTS sama sesudah UTS gitu. Nah, untuk tugas sebelum UTS itu tugasnya itu ada 2. 2 nanti akan dikumpulkan ketika nanti teman-teman sebelum UTS. Jadi kalau jadwalnya kita UTS-nya itu sekitar bulan apa ya jadwal UTS? 1 minggu pada pertemuan ke-7 gitu. Jadi nanti tugas ini dikumpulkan pada pertemuan ke-7 di samping dengan tugas-tugas tiap pertemuannya. Tugasnya apa? Tugasnya itu nyari penelitian, bisa jurnal, bisa skripsi yang menggunakan teknik statistik uji korelasi sama uji pengaruh. Nah, yang harus kita sepakati ini adalah teman-teman pengen berapa minimalnya, berapa jurnal, 1, 3, 5. Ini kesepakatan aja sih, saya menawarkan mumpung masih pertemuan pertama. Berapa? Kalau saya 1 aja Bu, tapi dimaksimalkan. 1 aja ya. Oke, manut sih. Teman-teman yang lain gimana? 1, 3, 5. Hai. Bisa kasih respon di chat juga sih kalau misalnya agak terganggu dengan open mic. Saya 1, Bu. 1, Bu. 1 aja ya. Oke. Ya udah berarti jadi 1 korelasi sama 1 teknik statistik, 1 korelasi sama 1 uji pengaruh gitu ya. Jadi mencari 1 penelitian dan ini 1 penelitian. Jadi nanti totalnya 2. Nah, penelitian ini bisa dari skripsi, bisa juga dari jurnal gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman kesulitan bagaimana sih cara mencari jurnal, itu mungkin di sesi, kalau misalnya ingin nanti di sesi yang setelah ini, setelah materi kita bisa praktek cari jurnal bareng-bareng gitu. Jadi ada 1 penelitian berupa jurnal atau skripsi. Nah, kalau misalnya skripsi, teman-teman saya rasa cari di Google banyak kok tentang skripsi-skripsi yang uji korelasi dan juga uji pengaruh. Nah,
pastikan ini kan teman-teman masih belum begitu paham, masih perlu banyak belajar lagi. Apa sih uji korelasi, apa sih uji pengaruh? Nanti prosesnya dari pertemuan 1 sampai 7 teman-teman akan belajar tentang ini, sehingga nanti di pertemuan sebelum UTS teman-teman bisa mengerjakan bisa mengerjakan tugas ini gitu. Untuk tugas sesi 1 yang sebelum UTS bisa dipahami kan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, di tugasnya sesudah UTS. Nah, di tugas sesudah UTS nanti itu dikumpulkan sebelum UAS. Ini sama, tapi uji statistiknya beda. Kalau ini itu uji beda, kalau uji beda sama uji statistika non parametrik. Nah, uji statistika non parametrik nanti ada banyak teman-teman. Ada Kruskal-Wallis, ada Friedman, ada macam-macam. Nah, teman-teman ambil salah satu saja gitu. Nah, format tugasnya bagaimana? Format tugasnya ini. Teman-teman bisa simak ada judul, variabelnya apa, X dan Y-nya, kalau misalnya hanya 2 variabel, kemudian metode statistik yang digunakan apa, hipotesisnya apa, tabel hasil uji statistiknya pasti ada di setiap jurnal dan skripsi, lampirannya jurnal atau skripsinya, terus habis itu hasil refleksinya apa sih gitu. Hasil pembelajaran yang kalian dapatkan gitu. Nah, ini tugasnya individu, jadi bukan kelompok. Jadi tugasnya per orang saja. Begitu, itu yang perlu di-highlight yang kemarin belum sempat tersampaikan ketika orientasi kuliah gitu. Untuk tugasnya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya menginjak ke materi pertemuan kedua? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, berarti jelas ya. Jadi nanti tugasnya 2 di UTS, 1 penelitian uji korelasi, 1 penelitian uji pengaruh. Setelah UTS, 1 penelitian uji beda sama 1 penelitian uji non-par, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya tak ke materi pertemuan pertama. Oke, ke materi pertemuan pertama, kita nanti bahas orientasi kuliah sudah. Kemudian kita nanti bahas tentang variabel penelitian. Variabel penelitian itu apa sih? Gitu. Nanti ada penugasan mandirinya terkait dengan mencari contoh variabel penelitian. Nah, mencari contoh variabel penelitian, bagaimana pengerjaan tugasnya sudah ada tertulis jelas di Bella, teman-teman bisa langsung baca saja. Kalau ini nanti tidak perlu mengumpulkan jurnalnya, tidak perlu mengumpulkan contoh variabel penelitiannya, tidak perlu hanya judulnya saja gitu. Nah, ini teman-teman, yang paling dasar dulu kalau misalnya kita kenalan sama statistika, itu ada ini. Ada populasi, ada sampel, ada variabel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan kalau misalnya kita mengerjakan penelitian, ini merupakan keseluruhan dari hal yang kita teliti gitu. Contohnya adalah contoh populasi misalnya kalau kita meneliti tentang remaja, pengaruh hubungan antara sikap pemaafan dengan dukungan sosial pada remaja gitu misalnya ya. Pada remaja berarti populasinya adalah remaja di mana di seluruh, misalnya kita mengambil wilayah penelitiannya itu adalah di Kabupaten Madiun gitu. Berarti populasinya adalah remaja, yang dikatakan remaja itu usia sekian sampai sekian, yang dia berada domisilinya di Kabupaten Madiun, itu populasi gitu. Nah, kalau sampel itu bagian dari objek yang diukur. Bagian dari objek yang diukur berarti apa? Berarti sebagian dari remaja yang tinggal di Kabupaten Madiun itu gitu. Nah, populasi sama sampel saya rasa teman-teman nggak ada masalah sih. Jadi kalau misalnya di matematika dulu itu kan ada himpunan keseluruhan, sampel itu adalah himpunan bagiannya gitu. Nah, yang perlu teman-teman pahami lagi itu adalah variabel. Jadi di statistika itu ada namanya variabel. Variabel itu adalah karakteristik dari populasi. Berarti kalau saya tadi menyebutkannya adalah hubungan antara forgiveness dengan dukungan sosial pada remaja, berarti variabelnya apa? Karakteristik dari populasi yang diukur, berarti variabelnya apa?
Bisa memberikan respon? Variabelnya apa? Forgiveness. Forgiveness, oke, betul, forgiveness, benar sekali, Titis, dan terima kasih Victor responnya, benar sekali, forgiveness, dan juga satu lagi ada dukungan sosial, iya betul, gitu. Ya, berarti itu variabelnya. Karena apa? Karena kita meneliti karakteristik itu. Kita meneliti karakteristik forgiveness pada remaja dan juga dukungan sosial pada remaja gitu. Walaupun ini penelitian nggak nyambung dan nggak ada dasar teorinya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cari misalnya ya motivasi berprestasi dengan IPK gitu. Jadi motivasi berprestasinya mahasiswa dengan IPK. Kalau mahasiswa punya motivasi tinggi, kemungkinan IPK-nya juga tinggi, mungkin begitu. Berarti kalau misalnya ada penelitian tentang gini, hubungan antara loneliness dengan kebersyukuran pada lansia, itu pada lansia, contohnya aja ya, ada penelitian judulnya ini, saya chat di chatroom aja ya. Hubungan antara sorry. Nah, kalau misalnya ini berarti populasinya apa? Kalau ada judul ini, hubungan antara loneliness dan kesejahteraan psikologis pada lansia yang memilih melajang di Kota Madiun. Populasinya apa? Lansia yang lajang di Kota Madiun. Lansia yang lajang di Kota Madiun. Oke, atau lansia di Kota Madiun, atau lansia aja, yuk. Oke. Nah, berarti sampelnya adalah, kalau misalnya, berarti benar. Jadi populasinya adalah seluruh, bukan lansia yang lajang di Kota Madiun, tapi seluruh lansia yang memilih melajang yang ada domisili di Kota Madiun. Ada kata seluruh ketika populasi. Jadi ini, yang menjadi kata kunci populasi adalah seluruh, keseluruhan. Itu ya. Nah, kalau misalnya begitu, itu populasinya keseluruhan. Seluruh lansia yang melajang di Kota Madiun. Kalau sampelnya apa? Sebagian lansia yang Apa ayo sampelnya? Kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya kalau populasi itu ada ini. Kata kuncinya itu betul. Betul sekali. Jadi sebagian, beberapa lansia boleh, yang melajang. betul, beberapa boleh, sebagian boleh gitu. Minoritas dari lansia boleh gitu. Itu ya. Berarti sudah bisa ya kata kuncinya. Kata kunci pada sampel adalah seluruh, keseluruhan. Sorry. Kata kunci pada populasi adalah keseluruhan, kata kunci pada sampel adalah sebagian. Oke? Nah, sekarang kita bahas variabelnya. Ya. Variabelnya apa coba? Karakteristik dari populasi. Berarti variabelnya kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis. Betul sekali. Psikologi. Iya, jadi loneliness sama kesejahteraan psikologis gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kita bisa lanjutkan ya. Nah, kalau gitu ini kita membahas nanti untuk pertemuan pertama ini kita bahasnya yang merah ini dulu teman-teman. Ini yang menjadi fokus karena ini nanti yang akan kalian ulik, terus kalian pelajari, terus variabel gitu. Nah, Ari Kunto mengatakan ini beberapa pengertian variabel. Saya rasa teman-teman bisa membaca sendiri. Yang menjadi intinya adalah variabel itu karakteristik atau apa ya? Karakteristik yang menjadi fokus yang kita meneliti terkait dengan subjeknya gitu. Jadi itu namanya variabel adalah karakteristik tertentu yang kita teliti,
yang menjadi fokus penelitian kita. Tujuannya nanti supaya kita bisa menarik kesimpulan. Intinya itu dari variabel. Gitu. Nah, variabel itu kenapa kok ada hubungannya? Kenapa kok statistika itu mempelajari variabel gitu? Nah, karena variabel itu yang nanti akan kita ukur gitu. Contohnya tadi di chat box itu ada loneliness sama kesejahteraan psikologis. Itu variabel kan? Nah, gimana caranya kita mengetahui supaya kita bisa menarik kesimpulan? Ya apa sih loneliness-nya lansia yang memilih melajang? Apa hubungannya sama kesejahteraan psikologisnya pada lansia yang memilih melajang? Itu nanti yang akan diukur gitu. Makanya variabel itu berhubungan erat sama statistik, apalagi statistika inferensial gitu. Statistika inferensial kan pasti menginterpretasikan sesuatu. Nah, sebelum kita menginterpretasikan sesuatu, pasti kita mengukur itu dulu. Pasti kita mengetahui seberapa tinggi sih, seberapa rendah sih, seberapa tinggi loneliness-nya lansia sih, seberapa rendah loneliness-nya lansia sih, kayak gitu. Jadi memang erat hubungannya dan kita pasti akan bersinggungan banget dengan variabel. Maka dari itu, sebelum kita kenalan jauh lebih dalam tentang uji statistik, kita harus kenal dulu dan paham dulu apa yang namanya variabel gitu. Nah, variabel ini memiliki karakteristik internal dapat diamati dan dapat diukur. Nah, kalau misalnya variabel nggak dapat diukur, berarti kalau misalnya sesuatu tidak dapat diukur, berarti dia bukan variabel. Nah, fungsinya kalau misalnya kita sudah menentukan variabel, kita bisa mendefinisikan secara operasional variabel itu. Misalnya loneliness. Loneliness itu apa sih? Tidak hanya semata-mata kita menerjemahkan loneliness itu kesendirian, kesepian. Tidak hanya semata-mata menerjemahkan itu saja, tetapi kita juga nanti harus menerjemahkan konstruknya. Loneliness itu terdiri dari aspek-aspek apa saja gitu. Nah, aspek-aspek ini nanti yang harus kita susun untuk kita buat alat ukurnya gitu. Nah, saat nanti teman-teman membuat alat ukur, itu nanti teman-teman mengambil mata kuliah konstruksi alat ukur. Teman-teman akan membuat itu. Gitu. Nah, ada beberapa klasifikasi variabel. Jadi variabel penelitian berdasarkan konteks hubungan, berdasarkan dapat dan tidaknya dimanipulasi, sama berdasarkan skala pengukuran. Gitu. Nah, kalau berdasarkan konteks hubungan, ini ada ini teman-teman. Ada 5. Berdasarkan konteks hubungan, kita belajar yang ini dulu ya. Variabel penelitian berdasarkan konteks hubungannya ada 5 jenis. Ada dependent, tergantung, atau biasanya disingkat dengan variabel Y. Independent, bebas, biasanya disebut variabel X. Variabel moderator, terus variabel intervening, sama variabel kontrol. Kita bahas satu-satu dulu. Variabel dependent, variabel Y atau variabel tergantung. Variabel Y, saya ambilnya variabel Y gitu aja ya, yang paling gampang disebutkannya. Variabel Y itu adalah respon dari organisme terhadap independen atau variabel bebasnya. Jadi apa yang menjadi variabel tergantung, apa yang menjadi yang itu nanti tidak. Itu nanti efeknya besar kecilnya itu tergantung dari variabel bebas. Contohnya adalah ini. Burnout pada karyawan ditinjau dari stres kerja dan budaya organisasi. Nah, yang menjadi variabel Y itu adalah burnout-nya. Karena besar kecilnya tingkatan burnout itu dipengaruhi oleh stres kerja sama budaya organisasinya. Kalau misalnya stres kerjanya tinggi, kemungkinan burnout-nya tinggi. Kalau misalnya budaya organisasinya rendah, kemungkinan burnout-nya tinggi, kayak gitu. Berarti variabel dependent adalah variabel yang tergantung dari variabel bebasnya, tingkatannya begitu. Nah, kalau variabel independen, variabel bebas, ini variabel yang mempengaruhi, variabel yang menjadi penyebab. Gitu. Kalau ini dependent itu variabel yang dipengaruhi, yang disebabkan oleh sesuatu, yang namanya variabel bebas. Kalau independen ini yang menjadi penyebabnya. Contohnya, pengaruh stres kerja terhadap burnout. Berarti yang menjadi variabel X-nya atau variabel bebasnya adalah stres kerjanya. Karena stres kerja mempengaruhi variabel dependent burnout-nya gitu. Tahu ya, nanti mereka berdua ini pasti bergandengan tangan terus teman-teman. Dependent sama independent itu pasti mereka gandengan tangan terus. Bisa nggak sih Bu, variabel X itu lebih dari 1? Bisa. Bisa nggak sih variabel Y itu lebih dari 1? Bisa gitu. Tapi nanti dengan
nanti yang akan agak susah adalah uji statistiknya gitu. Dua ini bisa dipahami? Oke, kalau diem saya anggap bisa. Nah, selanjutnya adalah variabel moderator. Variabel moderator ini itu adalah pecahan dari variabel independen yang diteliti kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel independennya. Variabel independen dengan dependen. Contohnya adalah prestasi akademik ditinjau dari regulasi emosi interpersonal dan depresi gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi moderator ini adalah ini regulasi emosi interpersonalnya. Ini memoderatori. Kalau misalnya tingkatan regulasi emosi interpersonal ini adalah bagian dari independen, tetapi tidak memberikan pengaruh yang begitu signifikan semacam depresi gitu. Jadi kan gini ya, kita hilangkan dulu regulasi emosi interpersonal sama regulasi emosi interpersonalnya. Jadi prestasi akademik ditinjau dari depresi. Kalau misalnya mahasiswa itu depresinya tinggi, berarti prestasi akademiknya rendah gitu. Nah, tetapi kadang-kadang walaupun mahasiswa itu depresi, tetapi kalau misalnya dia memiliki regulasi emosi interpersonal yang bagus, dia akan tetap bisa berprestasi loh gitu. Maka itu moderatornya yang menjadi variabel moderator adalah regulasi emosi interpersonalnya gitu. Oke? Bisa dipahami untuk 3 variabel ini? Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, variabel selanjutnya yang berdasarkan konteks hubungan itu ada intervening. Intervening ini adalah variabel yang eksistensinya, keberadaannya itu diduga ada, tetapi nggak bisa dimanipulasi. Kalau ini tadi kan bisa dimanipulasi pakai ini kan teman-teman. Mungkin pakai apa namanya? Pakai intervensi atau treatment tertentu, regulasi itu moderator. Nah, kalau intervening itu ada, eksistensinya ada, tapi nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diapa-apa no gitu. Misalnya, pengaruh metode training terhadap produktivitas. Nah, masing-masing orang ini kan punya produktivitas yang berbeda-beda, ya kan? Tapi mereka itu lagi dikasih metode training gitu. Misalnya metode training X gitu ya. Metode training X diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya gitu kan. Nah, setiap orang itu kan memiliki proses belajar yang beda-beda. Ada yang seperti saya yang dijelaskan 1 kali masih belum paham. Tapi Titis dijelaskan 1 kali sudah paham gitu. Atau seperti saya yang harusnya belajarnya 2-3 kali dulu gitu. Berarti kan tingkat pemahaman dan tingkat kegiatan belajar karyawan itu kan beda-beda gitu. Nah, itu tidak bisa dimanipulasi gitu. Nah, semacam itu. Yang menjadi intervening adalah kegiatan belajarnya karyawan gitu. Contoh lain misalnya gini. Contoh lain adalah pengaruh metode apa ya? Pengaruh metode jigsaw atau pengaruh metode mind map aja lah yang paling gampang. Pengaruh metode pembelajaran mind map untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan prestasi belajarnya anak sekolah dasar gitu. Nah, yang menjadi variabel intervening itu adalah kegiatan belajarnya atau kemampuan pemahamannya si siswa SD ini gitu. Jadi kemampuan pemahaman kan ya harus di treatment, tapi manipulasinya itu kegiatan belajarnya ya ada di rumah, nggak bisa kita memanipulasi itu gitu. Ada saya yang biasanya kegiatan belajarnya, saya malas-malasan aja. Mungkin teman yang lain enggak, itu kan nggak bisa dimanipulasi dan itu pasti mempengaruhi produktivitas kerjanya gitu. Itu intervening. Nah, kalau kontrol ini adalah variabel independen juga yang menjadi pusat perhatian peneliti dan harus dikontrol atau dinetralisir supaya efeknya ini tidak memberikan efek yang beda ketika kita meneliti variabel dependennya. Contohnya adalah pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar. Nah, kalau yang tadi yang menjadi intervening adalah kegiatan belajarnya si siswa sekolah dasar ini, yang menjadi variabel kontrol adalah intelijensi dari siswanya. Kita kan nggak bisa ya, kita kan nggak bisa kita nggak bisa mengontrol intelijensi dari seseorang ya, kita nggak bisa gitu kan.
Ya intelijensi bisa ditingkatkan, bisa diturunkan, tetapi kita tidak bisa mengontrol itu ketika kita melakukan suatu penelitian. Nah, maka itu yang harus dinetralisir. Cara menetralisirnya variabel kontrol gimana? Cara menetralisirnya adalah dengan menyamaratakan pengambilan subjek. Berarti kalau misalnya kita ngambil subjek sekolah dasar, pilih yang mereka IQ-nya setara. Atau bukan setara, misalnya setara itu nggak harus 90, semua nggak harus, tetapi masih dalam tahap rata-rata antara 90 sampai 110 gitu, semacam itu. Itu namanya supaya kita mengontrol, kita kontrol variabel atau variabel independennya supaya tidak memberikan efek yang beda gitu. Berbeda kalau misalnya nanti teman-teman tidak melakukan kontrol terhadap intelijensi dan teman-teman pukul rata, padahal di sampel penelitian itu ada sampel yang IQ-nya itu 125. Sementara yang lainnya itu hanya 90 sampai 125 semacam itu gitu. Jadi itu variabel yang berdasarkan konteks hubungan. Oke, nanti Novenda recordnya ini nanti saya upload di Bella kok, tenang aja. Untuk Novenda nanti ini ya, kamu karena ikut kelasnya Merdeka Belajar berarti tidak bisa, kemungkinan akan tidak bisa sangat aktif di statistika ya? Iya Bu, ini cuma ambil statistika saja. Oh, nanti abnormal kan kamu ambilnya di Aceh kan? Di Maliku Saleh. Di Maliku Saleh, Universitas Maliku Saleh di Aceh kan? Ya. Oke. Oke, begitu ya. Oke, siap Novenda. Nanti saya share di Bella kok recordnya. Makasih Oke, Bu. sama-sama. Nah, untuk variabel yang berdasarkan konteks gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Sementara oke ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, yang kedua adalah variabel penelitian berdasarkan dapat tidaknya variabel dimanipulasi gitu. Nah, kalau misalnya dapat tidaknya variabel penelitian dimanipulasi ini ada dua, teman-teman. Jadi ada dua, ada variabel dinamis sama ada variabel statis gitu. Variabel dinamis itu variabel yang bisa dimanipulasi, bisa diintervensi, bisa diubah, bisa apa-apa, bisa dimodifikasi gitu. Itu variabel dinamis. Contohnya metode mengajar. Metode mengajar ada yang misalnya saya ini metode mengajarnya ceramah monoton aja. Tapi bisa kita manipulasi, kita bisa menggunakan gamification misalnya, kita bisa menggunakan kuis misalnya, kita bisa menggunakan metode pembelajaran mandiri misalnya, semacam itu variabel dinamis gitu. Kemudian yang variabel yang kedua yang berdasarkan bisa tidaknya dimanipulasi itu adalah variabel statis. Kalau statis berarti lawannya dinamis gitu, lawannya dinamis berarti nggak iso diapa-apa no. Jenis kelamin nggak iso diapa-apa no, umur nggak iso dihapusi. Walaupun bentuk fisik bisa dihapusi ya, umur nggak bisa dihapusi, status perkawinan nggak bisa dihapusi gitu. Itu variabel statis yang nggak bisa diapa-apakan. Paham? Gampang sih ini. Kalau yang berdasarkan skala pengukuran itu ada dua. Jadi variabel itu kan nanti akan membuat data, akan membentuk data. Data ini ada data diskrit sama ada data kontinum. Data diskrit ini nanti skalanya nominal ya. Data diskrit itu ya ya sudah itu aja gitu. Maksudnya sudah itu aja ini adalah seperti seperti angka yang sudah mati gitu loh. Angka yang sudah data nominal ya tidak bisa diartikan, tidak bisa diinterpretasikan. Nah, data kontinum ini yang nanti kebanyakan akan kita olah dalam uji statistik, teman-teman. Jadi data kontinum ini nanti ada ordinal, interval, skala, sama rasio gitu. Data diskrit itu ya memang bentuknya data, tetapi data ini berupa simbolisasi saja gitu. Makanya dinamakan diskrit. Nah, kalau kontinum itu nanti ada beberapa skala. Ada skala data, ada ordinal, interval, sama rasio. Saya rasa di statistika 1 teman-teman sudah kenalan sama ini kan? Sudah toh? Masih ingat? Sudah, Bu.
Oke, yuk sekarang kita mainan aja. Sekarang ganti teman-teman yang sharing. Dari tadi kan saya yang sharing nih. Nominal. Data nominal itu apa sih? Ada yang mau sharing di statistika 1, data nominal. Ada yang mau membantu menjelaskan? Sharing yuk. Siapa yang mau? Silahkan. Ayo gantian. Gantian yuk menjelaskan yuk. Bantu saya yuk. Data nominal apa sih? Ayo latihan merangkai kata. Nggak apa-apa sih kalau misalnya baru sepotong-sepotong aja, Bu. Seingat saya data nominal ini gitu. Yuk. Saya sudah kasih clue loh di share screen loh. Ayo. Jadi teman-teman nggak perlu mencari-cari, teman-teman hanya bisa menjelaskan ini saja nih. Data nominal adalah data yang memiliki nama saja, label nama saja. Yang memiliki nama saja, oke. Terima kasih Verlin. Ayo yang lain. Data nominal itu apa sih? Data dengan pengukur level yang paling rendah. Pengukuran paling rendah, iya benar banget. Jadi tingkatan datanya yang paling rendah itu adalah nominal. Good job, Dina. Ada lagi? Data yang paling Pengukurannya, Oke, Ifna atau sama siapa itu tadi? pengukurannya paling sederhana. Pengukurannya paling sederhana. Iya, good job, Perlin. Ifna, apa Ifna? sama Bu, data yang paling sederhana. Oh, cie, sehati, Rek. Sehati, Rek. Perlin sama Ifna, Rek. Oke, yang lain? Oke, nanti disimpan untuk data yang tingkatannya jauh lebih tinggi ya, yang lain ya. Benar banget jadi teman-teman. Oh, berarti saya nggak sia-sia ya ngasih nilai bagus-bagus di statistika 1 ya. Jadi benar banget. Data nominal itu adalah data yang apa ya? Data yang tingkatannya itu paling rendah. Angka sama huruf yang ada di data nominal itu cuma simbol gitu toh. Itu yang perlu kita highlight. Nah, contohnya adalah kode pos. Kode pos itu kan angka ya, tapi angka itu tidak menunjukkan besaran. Misalnya kode posnya Wima itu kan 63131. Bukan berarti kita membacanya itu adalah 63.031 tidak, tetapi ya memang 63131. Angka 6 itu menyatakan kode dari wilayah tertentu semacam itu. Contohnya adalah nomor polisi juga. Nomor polisi misalnya AE 1234 gitu. AE itu bukan berarti dibaca AE dan memiliki arti tertentu tidak, tetapi A sama E itu adalah memiliki kode, memiliki simbol gitu. Itu nominal. Nah, sekarang ordinal. Siapa yang mau sharing nih? Data ordinal itu apa sih? Data yang disusun berdasarkan tingkatan. Tingkatan. Oke, good job Arlen. Ada lagi yang lain? Thank you. Peringkat atau urutan. Ada peringkatnya. Jadi nggak cuma kategori, tetapi ada. Kalau bukan peringkatnya itu bukan peringkat 1, 2, 3, 4 ya, tetapi ada tingkatannya ya, tingkatan level gitu, lebih ke sana ya, lebih ke level. Jadi ini akan banyak dipakai kalau misalnya kita nyebar skala yang sangat setuju, terus habis itu setuju kayak gitu. Jadi tingkatannya itu menunjukkan level. Sama kayak PPKM kita, levelnya level 4 katanya. Iya nggak, diperpanjang terus gitu. Nah, ini masuknya ke data ordinal. Berarti tingkatannya atau ada levelnya. Kita sudah masuk ke level 4 gitu. Padahal kapan sih kita ada di level 1 teman-teman? PPKM? Belum ada ya? Belum tahu ya? Semacam itu ordinal. Oke, thank you responnya Arlen sama Alwinda. Sekarang yang interval. Apa sih data interval? Siapa yang mau sharing? Kalau misalnya kata kuncinya interval, itu ya berarti
mereka memiliki batas yang sama gitu. Jadi ada intervalnya yang sama dan mereka interval sama rasio ini yang perlu kita bedakan teman-teman. Jadi kalau interval tidak mempunyai nilai angka 0 mutlak berarti bisa minus. Gitu. Suhu itu kan bisa minus. Tapi IQ enggak. Tapi IQ itu ada di bawah gitu juga gitu. Jadi nilai nolnya itu tidak mutlak gitu. Dan ini biasanya merupakan hasil dari pengukuran. Contohnya adalah IPK. Kenapa kok IPK ini hasil pengukuran? Ya, kita kan menilai kalian. Menilai itu kan merupakan salah satu dari kegiatan pengukuran. Gitu. Kalau rasio itu adalah nilai nolnya mutlak. Jadi tinggi badan. Ini juga hasil pengukuran, tapi angkanya menunjukkan ranking. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau ini tingkatan atau level ya. Kalau ini bukan peringkat ya. Kalau peringkat itu kan ada 1, 2, 3. Nah, peringkat itu lebih ke rasio, ranking. Gitu. Tapi level, kalau yang ini itu level, tingkatan. Kalau yang ini itu lebih ke ranking. Gitu ya. Oke, ini nanti yang akan menjadi dasarnya teman-teman ketika nanti teman-teman ambil statistika 2. Begitu. Nah, jenis data dan hubungannya sama teknik statistik ini gini teman-teman. Kalau nominal itu kan simbol nih. Nominal itu kebanyakan nanti akan kita pakai kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif gitu. Kualitatif kita mendeskripsikan sesuatu, ordinal juga yang ada tingkatan itu semi kuantitatif. Semi kuantitatif itu bisa jadi dalam bentuk kuantitatif deskriptif. Jadi berapa banyak orang yang setuju, berapa banyak orang yang pendidikannya SMP semacam itu untuk kategori. Nah, interval atau rasio itu nanti akan kebanyakan kita pakai di penelitian kuantitatif gitu. Teman-teman sudah ambil mata kuliah kualitatif belum? Kuali ya? Kuali nanti siang ya? Ada yang ambil kuali nggak? Saya, Bu. Sama Verlin. Oke. Atau gini, yang paling gampang kalau misalnya kualitatif sama kuantitatif itu saya yakin teman-teman semua sudah dapat mata kuliah pengantar metodologi penelitian. Sudah, Bu. Nah, itu kualitatif sama kuantitatif kan pasti teman-teman sudah sangat belajar di sana juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian kuantitatif, pasti kita menggunakannya datanya interval atau kalau nggak rasio. Gitu. Tapi kalau semi kuantitatif itu pakai ordinal bisa. Kalau kalian pakai kualitatif itu nanti datanya adalah nominal jenisnya. Begitu. Oh, sudah selesai. Kok sudah selesai sih? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum sebelum kita ke kuis? Ada yang ditanyakan, Kak? Untuk saat ini belum ada, Bu. Oke, kalau saat ini belum ada, sekarang kita waktunya mainan. Nah, teman-teman bisa buka ini, quizzes.com, atau sebentar, saya bagikan ke chat box aja ya. Ada link yang harus teman-teman ikuti. Nanti saya bagikan ke chat box aja. Jadi ada 2 cara untuk masuk ke quizzes. Bisa masuk ke quizzes, kemudian masukkan kode ini. Masukkan kode ini atau ini saya copy linknya, saya masukkan di chat box. Saya masukkan di chat box, teman-teman bisa ngeklik ini. Oh, kok mau? Oke. Oke, bisa masuk? Oh, belum tak start sih. Oh, sorry. Iya, belum ada yang masuk. Yuk, silakan masuk. Bisa nanti masukkan nickname-nya ya. Oke, Septian sudah masuk. Harlen? Oke, yuk. Kita ada berapaan? Kita ada berapa nih? Ada 14 nih. Masih 5, ayo yang lain. Yuk, yang lain. Kita mulai kalau semuanya sudah bergabung ya.
Entis ini siapa? Oh iya, enggak apa-apa Dina. Nanti kamu bisa join lagi ya. Ayo, 4 orang yang lain yuk. Yuk, kita tunggu dulu ya. Dua orang nih siapa nih? Dina sama Noven ya? Dina sama Noven bisa masuk kah? Oke, ya kita sabar menanti kok, tenang aja. Kita tunggu Dina sama Noven. Oke, Novenda masuk. Kita tunggu Dina. Oke, sudah ya, siap ya, sudah 14 ya. Jadi nanti teman-teman di layarnya teman-teman akan ada soal, cuma sedikit kok teman-teman. Jadi soal tentang ini tadi, tentang yang kita pelajari tadi, cuma sedikit kok. Gitu. Saya mulai ya, siap ya. 1, 2, mulai. Oke. Oh, Victo memimpin. Kemudian disusul sama Wina, disusun sama Verlin. Kemudian Arlen menyusul. Oh, ternyata dibalap sama Ifna. Oh, ada Wina sama Victo. Oke, Verlin kembali menyusul. Ifna lagi. Oke, Verlin menyusul, Wina menyusul kembali, Victo juga. Iya, iya. Kita tunggu. Sementara yang memimpin adalah Wina dan Verlin. Yang lainnya masih menunggu, sabar ya.
Oke. Ada perubahan kah? Oh, entis mulai menyusul. Oke. Oke, selamat kepada Wina. Iya benar Wina ya. Selesai. Pemenangnya adalah juara satunya Wina. Juara keduanya Titis. Juara ketiga Verlin. Selamat ya. Hadiahnya apa ya? Oke, nah ini. Oke, yang ini tadi. Siapa yang jawabnya benar? Ada 4 orang yang jawabnya benar. Kita review aja. Populasi adalah sebagian dari objek penelitian yang diukur. Ini kenapa jawabnya benar? Tapi paling tidak saya senang sih dari 13 yang ikut. Dari 13 yang ikut, 9 sudah menjawab bahwa ini salah. Karena apa? Populasi adalah apa, teman-teman? Keseluruhan. Oke, pintar. Nah, kemudian yang ini, yang kedua. Pengaruh stres kerja terhadap burnout. Yang menjadi variabel independen adalah stres kerja. Benar juga, ini salah lah. Berarti benar, yang menjadi independen adalah stres kerja, berarti yang menjadi variabel dependennya apa? Yang menjadi variabel dependennya apa? Oke, benar, burnout. Sekarang ini, variabel statis adalah variabel yang tidak dapat diintervensi atau dimanipulasi. Oh, benar sekali. Banyak yang sudah jawab benar. Terima kasih. Oke, kemudian kode pos adalah salah satu jenis data ordinal. Kode pos itu data apa? Kalau misalnya salah. Kode pos adalah contoh data? Mutlak. Apa ayo? Kode pos itu data apa? Nominal. Nominal, pinter. Oke, anak-anakku pinter-pinter, seneng deh. Yang memiliki nilai nol mutlak adalah data rasio. Oke, benar. Kalau nol yang tidak mutlak, data apa? Interval dan ordinal. Oke. Oke, menyenangkan sekali. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Jelas ya? Data itu apa, variabel itu apa, populasi itu apa. Pertemuan pertama kita hanya membahas tentang itu aja kok. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau saya tidak ada, Bu. Oke. Cukup, Bu. Oke, kalau misalnya cukup, kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita nggak ada Zoom meeting. Kita nanti ketemu di forum diskusi. Kita nanti membahas tentang ini, teknik statistik. Saya akan coba berusaha buat video ajarnya. Atau mungkin video ajarnya pakai yang lalu juga bisa sih. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan video ajarnya. Dan kita maksimalkan
diskusi kita di forum diskusi gitu ya. Oh, Titis ada apa, Tis? Mau tanya tentang tugas, Bu. Oke, saya bukakan Bella ya. Iya. Gimana? Nah, itu kan ada di contoh yang jenis variabel, Bu, itu kan ada banyak. Itu ada nggak sih, Bu, penelitian yang hanya memuat beberapa variabel itu? Ada banget. Minimal nanti kalau misalnya kalian cari contoh jurnal, minimal nanti pasti ada independen sama dependen gitu. Karena ini kenapa kok ini banyak? Karena ini adalah modelnya adalah kuantitatif eksperimen gitu. Nah, di tugas ini kalian tidak diharuskan mencari penelitian atau jurnal yang kuantitatif eksperimen. Jadi senemunya aja nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya kalian hanya menemukan jurnalnya itu adalah kayak tadi, hubungan antara loneliness sama kesejahteraan psikologis pada lansia. Berarti kan adanya kan independen sama dependen aja gitu. Jadi ini contohnya ya ini sok-sokan aja sama orang yang ngasih contoh, dia sok-sokan ini yang ngasih contoh ini. Gitu. Nggak apa-apa sih. Dan karena di sini nggak ada apa namanya? Nggak ada keharusan kalian harus mencari dengan jenis penelitian apa, nggak ada. Bebas. Gitu ya. Oh iya, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Cukup? Ini waktu mengerjakannya nanti batas waktu nanti dari jam 11 sampai jam 9 gitu. Jadi nanti teman-teman ini kita jam 9 selesai, jadi 9, 10, 11 teman-teman punya waktu 2 jam untuk nyari jenis penelitiannya, nyari jurnalnya, kemudian nanti teman-teman bisa submit di mana? Bisa submit di Bella mulai dari jam 11 gitu ya. Bu, itu apa? Belajar cari jurnal, Bu. Oh iya, mau tak? Boleh, Bu? Iya, boleh. Sebentar. Cari jurnal itu kita bisa memaksimalkan ini, Dis. Kita bisa memaksimalkan Google Scholar. Jadi kalian bisa memaksimalkan Google Scholar. Kalau Google aja kan sebenarnya di Google aja itu bisa gitu. Jadi itu kita bisa maksimalkan ini. Yang pertama Google Scholar, misalnya kalian cari jurnal tentang personality. Misalnya aja sih. Nah, personality jurnal gitu ya. Nah, kita bisa cari di sini, ada banyak. Itu ya, itu cara pertama, tanya Mbah Google dan kalian bisa langsung dapat ininya. Dapat PDF-nya langsung kan, PDF-nya, ada research kits-nya juga gitu. Itu cara yang paling mudah. Nah, cara yang agak sulit, kalian langsung ke portal jurnalnya. Ini kan sudah ada, tinggal download PDF. Destination Personality and Application of Brand Personality to Tourism Destination. Kayak gitu, terus kalian tinggal download PDF-nya. Gitu. Itu cara paling gampang, tanya Mbah Google. Nah, cara yang kedua, kalian bisa, ini juga ada jurnalnya. Nah, kalian bisa ke, apa namanya? Ke situs tertentu, sebentar ya. Kemarin waktu saya sharing di PPK itu, oke ini. Ini ada beberapa jurnal yang sudah dilanggan sama UKWMS. Jadi kalian bisa catat passwordnya dan kalian bisa cari nanti. Ada password loginnya soalnya. Eman WMS, UKWMS itu sudah bayar tapi nggak dimanfaatkan. Nah ini, jadi kalian bisa ke Emerald Insight
nanti passwordnya ini kalian bisa login pakai username library@ukWMS.ac.id, terus passwordnya libwmcus ini. Kita coba ya. Nah, kamu bisa login ke sini. Oh iya benar, saya sudah login sih. Karena saya sering pakai ini. Nah, di sini kalian kan sudah login ke sini. Nah, kalian tinggal kalian cari keywordnya. Kalian pengen jurnal tentang apa. Tapi kebanyakan bahasa Inggris memang. Kebanyakan memang bahasa Inggris. Psikologi itu lebih banyak bahasa Inggris sih daripada bahasa Indonesianya. Misalnya kita cari tentang burnout gitu ya. Kita tinggal ketikkan, nanti sudah ada. Mulai dari publikasinya, terus kita tinggal download PDF-nya. Kayak gitu, segampang itu. Itu Emerald, kalau misalnya kita pakai Emerald. Ini mungkin kalian bisa print screen aja sih, atau kalian bisa screenshot aja, supaya kalian ingat. Terus yang kedua, kalian bisa ke e-resource Perpusnas. Kalau Perpusnas ini bahasa Indonesia rasanya. Perpusnas. Iya. Kita bisa ke Perpusnas ini. Nah, Perpusnas ini kalian harus jadi anggotanya perpustakaan dulu, Perpustakaan Nasional. Kalian daftar dulu. Kok lama internetnya saya? Kok lama sih? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman join di Perpusnas, itu teman-teman akan menjumpai ini, terus habis itu ada klik join kok. Tak rasa ada klik join, nanti daftar jadi anggota. Nanti ketika teman-teman sudah jadi anggota, teman-teman bisa download berbagai macam, entah itu buku, entah itu jurnal yang dilanggan sama Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional itu juga berlangganan jurnal-jurnal dari ini kok, dari luar negeri juga, ada Elsevier, ada Sage, ada ProQuest gitu. Jadi teman-teman bisa download di sana. Gitu jurnalnya. Untuk jurnal. Atau cari jurnal ke alamat ini. Sumber online yang bagus itu adalah Perpusnas sudah, terus pakai yang directory open access jurnal, itu juga ada jurnalnya open access, berarti bisa di-download juga, pakai Garuda sama pakai Sinta gitu. Ini adalah sumber-sumber kalau misalnya kalian pengen cari jurnal. Nah, terus caranya gimana? Caranya tinggal kalian copy pastekan ini ke Google, terus habis itu kalian klik, terus nanti si Google akan memandu kalian menuju ke websitenya itu, ke situs yang kalian tuju, begitu. Kalau Emerald ini harus pakai loginnya ini, username sama passwordnya, begitu. Gitu ya, titis ya. Ini kok internetku, ini aku kemarin itu sudah daftar. Berarti kalau misalnya kalian belum daftar, kalian ini dulu, daftar anggota dulu. Ada yang sudah daftar jadi anggota perpustakaan kah? Nah, kalian daftar ke sini nanti. Oh, sudah. Iya, bagus Lidwina. Nanti kalau misalnya bisa peer teaching sama Lidwina, gimana cara downloadnya. Nah, di sini ada banyak tautan tautan jurnal yang bisa kalian pakai. Nah, Emerald ini juga, gitu. Emerald yang kita sudah punya username sama passwordnya. Gitu teman-teman.
ini semua. Kalau misalnya yang lokal nih, neliti nih, ini mestine bahasa Indonesia. Jadi cari di sini. Cari kata kunci penulis, institusi, jurnal, atau segala macamnya cari di sini. Contohnya apa ya? Apa ya? Kepribadian gitu aja. Nah, ini sudah muncul yang bahasa Indonesia. Ini jurnal artikelnya. Macam-macam tuh. Gampang sih. Gitu ya. Ini neliti ini yang bahasa Indonesia nih. Kalau teman-teman masih, aduh kok bahasa Inggris sih gitu. Ini yang bahasa Indonesia. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Itu semuanya gratis ya Bu jurnalnya? Iya. Peranan psikologi terhadap perkembangan. Nah, yang nanti yang kalau di sini kan nanti wih wakeh aku bingung ngono kan terusan. Nah, yang perlu kalian pahami adalah tugasnya itu kan kalian mencari yang ada variabelnya minimal X sama Y. Berarti kalau misalnya ada variabel X sama Y, paling enggak itu ada uji hubungan sama uji pengaruh gitu kan. Nah, kalau ini kan enggak, ini peranan psikologi terhadap perkembangan. Ini kan bukan jurnal oh ini bisa sih, ini bisa X sama Y juga sih kayak gitu. Peranan psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Nah ini yang harus dibaca, apakah ini itu jurnalnya jenis penelitiannya kuantitatif atau tidak gitu. Jadi carinya mending cari pengaruh. Nah ini pengaruh kesejahteraan psikologis dan pemaafan terhadap kepuasan pernikahan. Ini sudah jelas-jelas kuantitatif. Ini unduh teks lengkap langsung dong. Asik nggak sih? Terus tahun terbitannya mau dibatasi nggak atau long lasting aja? Saya masih awal-awal nggak usah dibatasi ya, tergantung terserah kalian. Gitu ya. Nih untuk teks lengkapnya. Sudah teman-teman, ketemu nih jurnalnya. Kalian bisa baca, kalian bisa download. Nih kan ini nanti. Oh iya, untuk tugas UAS ya, untuk tugas UAS sebelum UTS tugas sebelum UTS ya. Ini nanti saya tak jelasin sekalian sih, mumpung ini ada contohnya. Ini adalah salah satu contoh penelitian yang uji pengaruh gitu. Tadi kan di RPS kita diminta untuk mencari penelitian jurnal atau skripsi menggunakan teknik statistik uji pengaruh gitu kan. Ini adalah contohnya. Pengaruh kesejahteraan psikologis dan pemaafan terhadap kepuasan pernikahan. Gitu. Berarti ini aja, Jana. Nih, berarti judul penelitian sudah ketemu. Judulnya ini kan, pengaruh ini. Variabel penelitian X sama Y-nya. Ini yang harus kalian cari. Carinya di mana? Carinya di metode. Nih, cari di metode sini. Cari di daerah sini ya. Metodenya apa? Nih, kalau misalnya nih, variabel X-nya apa berarti? Ini ada kesejahteraan. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang, konstruk dari variabel itu harus ditunjukkan, harus dijelaskan aspek-aspeknya gitu. Ini supaya apa? Supaya kita bisa mendefinisikan secara operasional. Ini kan sama si penulis jurnal kan sudah didefinisikan secara operasional. Kesejahteraan psikologis ini adalah definisi operasionalnya. Kemudian skalanya mereka pakai aspeknya. Ada aspeknya mereka pakai RIF psychological well-being gitu. Pemaafan juga, pemaafan sudah didefinisikan secara operasional juga gitu, semacam itu. Maka itu kita perlu kenal banget sama variabel. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Kalau ini lebih dari 2 variabel X-nya. Pengaruh kesejahteraan psikologis dan pemaafan. Ini adalah variabel apa? X atau Y?
Dipengaruhi atau mempengaruhi? Independen, good job Amara. Benar, variabel independen, variabel bebas. Benar. Kalau yang ini, kepuasan pernikahan, dipengaruhi atau mempengaruhi? Apa? Kepuasan pernikahan, independen atau dependen? X atau Y? Hai, hai. Oke, good job Dina, benar. Titis pinter juga. Oke, semacam itu. Gitu. Metode statistik yang digunakan. Nah, metode statistik yang digunakan kita cari lagi di bawah. Sebenarnya di abstrak itu bisa sih, teman-teman. Di abstrak itu bisa kalian. Nih, metode statistik yang digunakan adalah ini, teknik regresi sederhana dan berganda. Ini kita bisa cari gitu. Kalian bisa cari, bisa dapat itu di abstrak atau bisa dapat itu di metode. Terus habis itu hipotesa penelitian. Hipotesa biasanya kalau di jurnal kadang-kadang nggak ada. Adanya hipotesa itu adalah di skripsi. Nah, tapi nanti kalau misalnya nggak ada hipotesanya, berarti kamu melihatnya ini, ingin melihat pengaruh ini. Ini rumusan masalah hipotesanya di sini nggak ada kalau di jurnal. Biasanya ada deskripsi. Kalau gitu kalian harus merumuskan hipotesisnya sendiri kalau di jurnal. Terus tabel hasil uji statistik. Tabel hasil uji statistik yang kalian pakai adalah ini. Ada tabel normalitas, linearitas, korelasi sama regresinya gitu. Ini yang nanti akan kalian setorkan atau kalian laporkan. Terus kesimpulan penelitiannya apa? Kalian cari di kesimpulan. Gampang kok? Ini. Terus lampirannya berupa jurnal. Nah, ini nanti di-download, disertakan di dalam pengerjaan kalian. Terus hasil refleksinya apa? Sudah. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gitu ya, cara cari jurnal ada yang bahasa Inggris sama ada yang bahasa Indonesia. Itu sudah ada. Kalian bisa kalian nanti jadi anggotanya Perpusnas aja deh. Itu akan gampang kok dan enggak. Kalian sudah punya KTP juga toh ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Semoga menjawab ya Titis dan teman-teman. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Cukup? Sekarang sedang praktek. Hah? Iya, gimana? Siapanya? Gimana Dina? Bu, ini hipotesa itu kan anggapan dasar kan? Maksudnya kayak dari jawaban sementara terhadap masalah yang maksudnya bersifat praduga. Jadi kayak kita kayak berusaha membuktikan kebenarannya, begitu kan Bu? Maksudnya kayak kita membuat kesimpulan dari jurnal tersebut, maksudnya kita berusaha membuktikan kebenaran, maksudnya kebenaran masalahnya di jurnal tersebut. Maksudnya begitu, Bu? Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang disusun sama peneliti, gitu. Iya, betul, benar. Iya, betul sekali deh. Berarti, maksudnya kita buat kesimpulan, maksudnya kan kita menyimpulkan sendiri, jadi praduga sementara lah, maksudnya kayak kebenaran sementaranya dari jurnal tersebut. Kalau kita buat hipotesanya. Oke, gini aja sih, supaya nanti meminimalisir kesalahan kalian juga. Jadi gini, kalau misalnya kalian nemu di jurnal, dan kalau misalnya kalian nemu di jurnal ya, bukan skripsi ya. Kalau skripsi itu sudah pasti ada hipotesis gitu. Nah, kalau misalnya kalian nemu di jurnal, dan di jurnal itu nggak ada format hipotesis, ya sudah dikosongin aja. Jadi tidak ada hipotesis di dalam jurnal gitu aja. Itu jauh lebih mengamankan kalian. Gitu ya.
Tapi karena gini, daripada nanti kita bikin sendiri, kita mereka-reka sendiri dan tidak sesuai dengan kemauannya penulis, nanti malah jadi rancu gitu. Gitu aja ya kesepakatan kita ya. Jadi kalau misalnya di jurnal itu ada hipotesis, bisa dituliskan. Kalau misalnya nggak ada, ditulisi aja. Tidak ada hipotesis di dalam jurnal. Oke, Dina dan teman-teman? Oke, Bu. Terima kasih, Bu Robi. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Habis ini langsung praktek ya, langsung daftar Perpusnas aja. Langsung cari jurnal. Oke, saya rasa cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita nggak ketemu lewat Zoom meeting. Kita maksimalkan di forum diskusi aja gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan tugas. Selalu sehat, selalu jaga kesehatan ya. Dadah, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Sudah. Dadah. Oke.